warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat karunia hidayah dan banyak nikmat dari Allah. Pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan kita sekalian mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pemberitahuan berdasarkan kalender Hijriah global tunggal yang saat ini dipedomani oleh Muhammadiyah. Kemarin ditetapkan bahwa 1 Muharram itu jatuh pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sehingga tanggal 9 dan 10 Muharram itu jatuh atau bertepatan dengan tanggal 4 dan 5 Juli 2025. Sehingga hari ini kita disunahkan puasa Tasu'a, sedangkan besok 10 Muharram kita disunahkan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan puasa 10 Muharram itu sampai datangnya perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, sehingga puasa Muharram ini menjadi puasa yang sunnah tapi sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis, orang yang berpuasa Asyura ini akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dulu juga melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah menyatakan, seandainya saya hidup tahun depan, saya akan melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram. Tapi takdir Allah menentukan belum sampai 9 Muharram tahun berikutnya Rasulullah SAW telah wafat. Berangkat dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita disunahkan berpuasa tanggal 9 Muharram, puasa Tasu'a, dan tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, yakni pada hari ini dan besok. Monggo kita laksanakan bagian dari melaksanakan dan menteladani sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kedua ingin kami sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau wasiat dari beliau. Rasulullah berwasiat dalam sebuah hadis. Bentar, saya bukakan dulu. Ketika salah seorang sahabat datang minta diberi wasiat kepada beliau, kemudian beliau memberikan nasihat. Tentu nasihat Rasulullah ini juga nasihat untuk kita semuanya. Apa nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang minta diberi nasihat ini? Ma'asyiral hadirin, patut kita perhatikan bersama. Yang pertama, Rasulullah memberikan nasihat, idza kunta fi sholatika
Fasolli sholata muaddiin. Jika kamu mengerjakan sholat, maka anggaplah itu sholat yang terakhir dalam hidupmu. Atau jika kamu akan mengerjakan sholat, maka anggaplah kamu akan pergi selama-lamanya. Artinya apa? Rasulullah berwasiat memerintahkan kepada kita agar sholat ini dikerjakan sebaik-baiknya, sekhusyuk mungkin, setumakninah mungkin, karena itu boleh jadi sholat yang terakhir dalam hidupmu. Dan memang ma'asyiral hadirin, tidak ada yang bisa memberikan jaminan hari ini subuh ini kita sholat, nanti bisa melaksanakan di zuhur, atau asar, atau maghrib. Nah, seandainya ada pengumuman si fulan nanti kamu jam 9 meninggal, apa yang kita kerjakan sholat subuh itu? Dikerjakan sebaik-baiknya, setumakninah mungkin, sekhusyuk mungkin, karena itu sholat yang terakhir dalam hidupnya. Maka Nabi berpesan, jika kamu berdiri sholat, maka kerjakan seolah-olah kamu akan pergi selama-lamanya, atau sholat yang terakhir dalam hidupmu. Ma'asyiral hadirin, ini wasiat agar kita mengerjakan sholat sebaik mungkin. Kerjakan di awal waktu secara berjamaah, kemudian fahami bacaannya, setumakninah mungkin, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian sebaik mungkin tata caranya, petunjuk teknisnya kita kerjakan sebaik-baiknya, dan Allah telah menyatakan, qad aflakal mu'min, sungguh orang beriman itu beruntung, sungguh beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yakni orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini pesan Rasulullah yang pertama, jika kamu mengerjakan sholat, kerjakan sholat itu seakan-akan kamu akan pergi selama-lamanya, sholat yang terakhir dalam hidupmu. Yang kedua pesan Rasulullah kepada kita sekalian, wala takallam bikalamin taziru minhu. Janganlah kamu mengucapkan suatu perkataan yang kamu akan meminta maaf besok harinya. Artinya Nabi berpesan, hati-hati kamu berbicara. Hati-hati mengucapkan satu perkataan, jangan kamu berkata, besoknya kamu minta maaf, bisa difahami, besoknya minta maaf pada orang lain karena menyakiti hati orang lain, atau besoknya nanti di akhirat kita akan minta maaf atau menyesal akan ucapan yang telah kita ucapkan, atau perkataan yang telah kita ucapkan. Maka Nabi senantiasa berpesan kepada kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat itu tidak dia pikirkan, tapi dengan kalimat itu dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Sebaliknya ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat saja. Kalimat itu tidak dipikirkan, keluar saja. Tapi ternyata kalimat itu kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka Nabi berpesan kepada kita, janganlah kamu mengucapkan satu kalimat yang besoknya kamu minta maaf. Maka ma'asyiral hadirin, berpikir dulu baru berbicara. Jangan berbicara baru dipikirkan. Karena bicara yang benar, satu kalimat bisa mendatangkan pahala, bisa mengantarkan seseorang masuk surga, tapi banyak orang masuk neraka gara-gara ucapan yang dia keluarkan. Maka berhati-hati dengan ucapan kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW berpesan,
berwasiat kepada kita sekalian, wa ajmil ya'sha amma fi aidinnas. Bertekadlah kamu untuk tidak menginginkan, tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya bersikap qanaahlah. Merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena rezeki masing-masing telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang yang senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian dia merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, laisal ghina an kasrotil ard. Tidaklah dikatakan kaya itu orang yang banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Sesungguhnya yang dikatakan kaya itu orang yang kaya hati, orang yang merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, sehingga dia tidak mengharapkan, tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semoga 3 nasihat Rasulullah ini, 3 wasiat Rasulullah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi hidup yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.